Merasa tertipu oknum pengacara, korban melapor ke Polres Grobogan. Rusjam dan Muryanto, warga desa di wilayah Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, melaporkan seorang oknum pengacara, penasihat hukum ke Polres Grobogan. Grobogan Sabtu tanggal 5 Juli tahun 2025. Rusjam, warga desa di wilayah Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, melaporkan seorang oknum pengacara, penasihat hukum ke Polres Grobogan. Rusjam merasa menjadi korban penipuan karena kesepakatan bersama yang telah dibuat dengan para pihak atas perkara yang menjerat anaknya, dinilai merugikan pihaknya. Kuasa hukum korban Rusminto SH, pada kantor hukum Rusminto dan rekan, membenarkan adanya pengaduan atau pelaporan tersebut. Benar bahwa klien kami telah membuat pengaduan atau laporan ke Polres Grobogan terhadap oknum pengacara inisial EK, kata Rusminto Sabtu tanggal 5 Juli tahun 2025. Laporan pengaduan itu sendiri dibuat pada tanggal 2 Juli tahun 2025, tercatat dengan nomor 313-7-SPKT- Polres Grobogan, atas peristiwa dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Menurut Rusminto, sebelum membuat laporan itu, pihaknya sudah berupaya melakukan komunikasi dan pendekatan dengan mendatangi EK yang berkantor di Jalan Raya Danyangku, Kota Purwodadi Kabupaten Grobogan untuk mendapatkan solusi terbaik. Tetapi tidak ada titik temu, bahkan dia siap pasang badan, lanjutnya. Peristiwa bermula ketika Rusjam, selaku orang tua dari REH 16 tahun, dan orang tua pelaku lainnya, mengadakan kesepakatan damai dengan pihak korban tindak pidana kejahatan seksual, yakni perempuan inisial AN 15 tahun. Kesepakatan damai berlangsung di rumah makan KSK, di wilayah Kecamatan Toroh, di mana pihak pelaku 4 orang yang tinggal dalam satu desa didampingi oleh kepala desa, dan pihak korban didampingi EK selaku kuasa hukumnya. Dalam surat kesepakatan bersama, yang dibuat pada tanggal 25 Februari tahun 2025, disebutkan telah terjadi saling memaafkan antara kedua belah pihak dan sepakat menyelesaikan permasalahan secara damai dan kekeluargaan, serta berharap proses hukum yang sedang dihadapi oleh para pelaku dapat berhenti dan tidak sampai pada proses peradilan. Untuk proses kesepakatan damai tersebut, klien kami mengeluarkan uang sebesar 78 juta rupiah. Orang tua NRA juga 78 juta rupiah. Sedangkan dua orang tua dari dua pelaku lainnya, jumlah yang dikeluarkan tidak diketahui. Intinya ada total uang yang diserahkan sebesar 240 juta rupiah, ungkap Rusminto. Namun setelah terjadinya kesepakatan damai,
Rusjam dan 3 orang tua dari 3 pelaku lainnya mendapati fakta bahwa proses hukum terhadap anak-anak mereka tetap berlanjut hingga persidangan di Pengadilan Negeri Purwodadi. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi nomor 5/Pit/Anak/2025/PN Purwodadi, tanggal 23 Mei tahun 2025, sesuai pasal 81 ayat 2, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjadi Undang-Undang JO Pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Masing-masing terdakwa yakni REH dan AEG dijatuhi pidana 2 tahun. Sedangkan terdakwa PAM dan NRA dijatuhi hukuman 1 tahun 10 bulan. Dengan fakta tersebut, klien kami merasa kecewa dan merasa tertipu. Apalagi ternyata, belakangan diketahui bahwa pihak korban hanya menerima uang kompensasi sebesar 40 juta rupiah. Lalu selebihnya uang itu kemana? Tandas Rusminto. Ia pun kemudian mempertanyakan sejauh mana peran dan komitmen Eka, selaku kuasa hukum korban, setelah adanya kesepakatan damai di tengah proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian maupun di kejaksaan. Kasus tetap bergulir hingga vonis di pengadilan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Mulyo Sutrisno, Media Pertapa Kendeng mengabarkan. Ugi tanpa bondo, digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tepi ajri. Sugih tanpa